ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun kalapa beretika sopan santun. Ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Pada hari ini pagi tepat di hari Kamis, saya kelompok berdua dengan Saya yang bernama Diki Alan bersama Mas Diki ya, ini akan melakukan wawancara bersama beliau, Pak Anwar, seorang guru senior, guru sesepuh, dan insya Allah sudah purna ya Pak. Dan insya Allah pengalaman beliau menjadi guru luar biasa sekali, sampai kepala sekolah dan sebagainya. Langsung saja teman-teman, kami akan melakukan wawancara edukasi bersama Pak Anwar sekitar kurang lebih 10 menit yang bertema bagaimana pandangan kita, bagaimana menanggapi ini hari itu kriminalisasi terhadap guru, hukum terhadap guru, pidana terhadap guru itu sangat enteng sekali dan bahkan mudah sekali dituding, dijebloskan kepada penjara itu. Dan yang kedua adalah masalah pengembangan guru melalui P3K, sertifikasi dan sebagainya itu. Langsung kita mulai ya Pak. Teman-teman yang berbahagia, begini Pak, hari ini kami lihat niku banyak sekali, bahkan kasus-kasus terakhir ini guru itu seolah-olah menjadi objek daripada pendidikan itu sendiri, objek daripada pendidikan, sehingga rawan sekali terkena kasus. Contoh kemarin ada seorang guru agama menyuruh anak didiknya sholat mungkin dengan pukulan dan sebagainya, kemudian dilaporkan tidak terima, kemudian orang tuanya melaporkan, akhirnya dipidana. Dan bagaimana ini menurut Pak Anwar melihat kondisi pendidikan yang sangat miris sekali hari ini itu bagaimana? Ya, monggo. Terima kasih. Menyoroti tentang kriminalisasi guru ya, yang akhir-akhir ini marak terjadi, dan itu sebenarnya ini dilakukan oleh oknum-oknum yang sebenarnya sudah agak lama. Ketika saya masih aktif jadi guru, aktif masih menjadi anggota pengurus PGRI dan sebagainya. Inilah potret masyarakat kita. Mengapa demikian? Profesi guru itu tidak dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Guru. Ini. Iya. Kalau saya menilai, yang sudah lama kami nantikan sebenarnya sampai saya sudah purna 5 tahun ini, Undang-Undang Perlindungan Guru. Ini yang belum kita punya. Yang punya Undang-Undang Dosen dan Guru. Yang ada itu. Tentang perlindungan ini hanya bersifat peraturan pemerintah, dan ini lemah. Seringkali justru dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum sendiri, yang sebenarnya notabene guru itu sebenarnya konteksnya ketika katakanlah misalkan jewer siswa atau mungkin nyelentik siswa, itu konteksnya konteks mendidik. Tidak ada guru yang konsepnya konteksnya itu konteks sampai enggak sebenarnya. Cuman ini seringkali masyarakat, orang tua kurang menyadari tentang arti pendidikan. Kalau sudah menitipkan siswanya, anaknya ke sekolah, cobalah percayakan pada guru-guru yang ada di sekolah. Tidak ada guru yang bersikap mendendam sampai sifatnya juga
menyakiti yang berlebihan, itu hanya sifatnya mendidik aja. Mendidik aja. Saya ini adalah orang yang pernah mengalami mengenyam pendidikan di masa dahulu, masa Orde Baru sampai Orde Baru sekarang ini. Dari Orde Baru Pak jenengan? Sebelumnya saya pendidikan sudah lama, sejak maaf ya, saya itu karena usia saya sudah masukin 66. Oh nggih, Masya Allah. Iya toh? Nggih. Saya dididik ketika masa-masa itu guru-guru saya di SD, terutama di SD, di SMP dan di SMA. Guru-guru saya itu mantan pendidikan gaya lama. Mungkin tinggalan Belanda mungkin ya. Tapi efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Semangat untuk mau belajar luar biasa. Ini efek kepada siswa. Mengapa? Sebenarnya guru-guru dulu itu ya kalau dikatakan killer ya, tapi justru itulah yang ternyata membuat siswa itu berhasil. Ini saya menjadi guru ya pernah juga sih menghukum siswa, tapi kan siswanya mendidik. Kemudian Pak, tanggapan bagaimana ini hukum ini bisa biar tegas sekali. Nah sekarang PGRI adalah organisasi satunya guru yang sah dalam arti diakui oleh pemerintah ya. Ini bagaimana memperjuangkan nasib guru ke depan supaya ada undang-undang perlindungan guru, bukan hanya peraturan pemerintah ya, bukan hanya peraturan pemerintah. Kalau itu sudah ada masuk undang-undangnya. Iya, kalau itu sudah ada, tapi nyatanya nggak ngefek. Ini faktanya. Ini kaitannya dengan mengapa guru sering menerima perlakuan yang tidak semestinya. Seperti kasus Supriyani dan sebagainya itu memalukan. Lalu tanggapan Bapak untuk contoh inspirasi untuk kami calon guru-guru muda ini bagaimana untuk mengatasi masalah itu atau menghindari masalah-masalah tersebut? Begini, kalau saya kerjasama antara sekolah dan orang tua. Dalam hal ini adalah ya perwakilan orang tua, bukan hanya perwakilan, kalau perlu orang tua panggil semua, terutama yang masih kelas 1 baru masuk, diberi penjelasan, pemahaman. Bapak Ibu menyekolah di sini dalam arti mempercayakan putra putri Bapak untuk dididik, untuk diberi pengajaran dan pelajaran. Sekolah itu lengkap Mas. Sekolah itu ya belajar bermasyarakat, belajar berdemokrasi, belajar beretika, bersopan santun, belajar mengasah otak. Jadi terpadu. Dan tidak kalah pentingnya adalah belajar apa? Beretika, sopan santun. Ini yang tidak diperhatikan, kurang diperhatikan. Nah, orang tua itulah yang sebaiknya diajak mikir bareng. Kalau penjenengan menitipkan putra putri Bapak penjenengan, Bu, Pak, ke sekolah kami, ya sekolah kami ini kebijakannya begini ini, mungkin hukumannya ya ada Pak, tidak mungkin tidak ada hukuman, tapi ya nggak sampai dengan yang namanya hukuman itu nggak sampai ya berlebihan lah, hanya wajar-wajar saja. Untuk shock terapi itu saja, itu yang harus dilakukan supaya orang tua juga paham. Dan maaf kalau ada laporan dari siswa putra putri Bapak, coba di cross check dulu. Mungkin putra putri Bapak melaporkan sesuatu yang kaitannya terjadi di sekolah kurang sesuai dengan realita yang ada. Sehingga apa? Orang tua yang emosional menyampaikan laporan ke pihak aparat. Nah, ini yang kurang pas. Kemudian katasan enggak Pak? Kata-katanya sinten Ki Hajar Dewantoro, pendidikan kita.
ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi tuturi handayani. handayani. Di depan memberi contoh, Contoh. di tengah memberikan kontribusi, Iya. kreasi, di belakang memberikan dukungan. Dukungan. Tapi saat ini pun bonten apa? Nggak ada. Ngarsa sun korupsi. Nah, Ing madya bangun dinasti tuturi cawe-cawe ini kan katanya Bung Rocky ngoten niku. saya ini paham Mas, masalah begini. Saya alhamdulillah saya pengalaman jadi pengurus PGRI itu sudah cukup lama. Baik di tingkat apa? Ranting unit maupun di tingkat cabang. Juga sering berkecimpung di tingkat daerah. Iya, nggih. Itulah realita guru. Nggih. Dan akhirnya apa? Akhirnya apa dampaknya? Guru itu dengan adanya tidak ada pelindungan, ya akhirnya ya sing penting aku nindakne tugas. Oh, nggih. Soal anak nakal, anak wong akeh. Nggih. Nah, ini kan tidak baik. Nggih. Nggih, nggih. Nah, Baik, Pak. oh, Ini yang permasalahan tadi teman-teman, yang pertama yaitu masalah kriminalisasi guru yang sangat marak sekali dan tidak ada undang-undang namanya undang-undang perlindungan guru. Tapi yang diperkuat adalah undang-undang perlindungan anak itu seolah-olah ya terlalu untuk berlebihan. untuk napa jenenge nglindungi. Oh. Iya. Sekolah bayar kok. Nah, Nyapa toh? Wah, ngoten Mas. Kebanyakan orang-orang zaman sekarang begitu bilangnya. Sekolah bayar gitu. Sekolah bayar, dengan bayar terus kita mau sakarepe dhewe, murid sakarepe dhewe, orang tua sakarepe dhewe untuk napa jenenge? Masukkan anak. Oh. Rusak pendidikan seperti itu ya. nah inilah Ya. nyatanya seperti Rusak. itu. Rusak. Kemudian Pak, yang permasalahan yang kedua, masalah yang kedua, bagaimana dengan peningkatan napa jenenge profesi guru melalui PKB maupun PPG? Apakah niku sudah berjalan dengan baik? Napa itu sudah sangat efektif? Kalau dibanding dengan dulu kan sekarang nggak ada PNS guru, Ya, ya. tapi ada sertifikasi PPG dan sebagainya, itu saya kurang. Begini, Pripun? pengalaman saya menjadi guru yang sudah di atas 3 dasawarsa lebih itu begini. Kalau dulu kuliah di keguruan itu dulu kan langsung ada mendapatkan akta dan ijazah. Nggih. Kalau strata 1 ya S1 Nggih. ditambah akta 4 Nggih. gitu. Lah kalau sekarang kan tidak. Tidak. Sekarang pendidikan itu fokus ke bidang studi dulu. Nggih. Fokus ke bidang studi dulu, kemudian kalau sudah selesai studinya, bidang studi, baru melanjutkan ke jenjang PPG, Ya. pendidikan profesi guru, yang 2 semester itu ya, Nggih, 2 semester ya, PPG. PPG. Ya itu bagus-bagus saja. Artinya fokus, yang 1 tahun atau 2 semester itu fokus pada bagaimana tentang belajar menjadi seorang guru. Sebaiknya itu tidak hanya masalah administrasi aja, bukan hanya masalah administrasi, sebaiknya juga dilengkapi dengan ilmu jiwa anak, Nggih. ilmu jiwa mengajar. Ini yang barangkali kurang sekali. Sehingga apa ya, apa, mengajar itu seni Mas. Mengajar itu ada apa ya, ada seni mengajar, ada, jadi supaya siswa itu tidak bosan, tidak monoton. Nggih. Dan guru itu harus pandai-pandai bisa menciptakan apa, metode pembelajaran. Iya. Ya harus bisa mengembangkan diri. Artinya menghadapi kelas 1, menghadapi kelas A, B, C, D itu tidak harus sama. Nggih. Tapi yang tahu kan guru. Oh, anak ini, siswa ini, kelas ini lebih cocok saya menggunakan metode ini. Sampai di samping ilmu tentang pembelajaran administrasinya. Tapi maaf, sekarang guru ini belenger dengan administrasi. Nggih. Semua sambat. Nggih. Saya pun dulu sempat sambat, apalagi sekarang tambah sambat. Kalau kenyataannya seperti itu, fokus kepada pendidikan, fokus pada siswa, itu tinggal sekian persen.
fokus malah ngudek Iya, kantor mengapa? mawon nggih. Akhirnya apa? Dia cari muka, maaf ya, cari selamat bukan cari muka. Cari selamat mana? Dituntut, yang dituntut kan apa? Bukti fisik. Nggih. Sementara perhatian kepada siswa jelas mengalami persentase yang berbeda. Baik, saya kira sudah lebih dari 10 menit teman-teman. Saya terima kasih banyak sekali Pak Anwar. Beliau ini luar biasa pengalamannya. Nanti kalau diceritakan semua sampai asar tidak selesai-selesai gitu. Itu intinya tadi, bahwa peningkatan nilai etika, moral, dan tidak, jangan lupa juga agama juga kepada siswa-siswa. Menerapkan atau memberikan nilai-nilai tersebut itu dalam pribadi setiap siswa, sehingga akan tersalurkan menjadi etika yang baik, moral yang baik, akhlak yang baik, bisa membawa warna bangsa ini itu. Apalagi pendidikan di negara ini dengan baik. Kemudian yang kedua tadi masalah PPG, peningkatan profesi guru. Seharusnya ya profesi guru itu memang harus ada itu. Tidak hanya susah di administrasinya aja, tapi skill dalam mengajar, metode dalam mengajar itu yang harus perlu ditingkatkan. Terima kasih. Mungkin itu teman-teman yang mungkin kami dapat wawancara dengan beliau, Pak Anwar. Terima kasih Pak Anwar. Mudah-mudahan jenengan sehat selalu. Amin, amin. Panjang umur dan tetap istiqomah. Barangkali saya sedikit penambah ya. Mungkin sekarang ini yang dilupakan. Tujuan pendidikan di Indonesia itu yang dilupakan, menjadikan manusia yang satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Ini yang mungkin dilupakan. Luar biasa. Aplaus untuk Pak Anwar. Ya, terima kasih Pak Anwar. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih dari kami, saya Yunus Dan saya Digalan dari Prodi PPKN semester 3 Universitas PGRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun kawrapa. Beretika sopan santun, ini yang